Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Diharapkan pada saat hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan ketika keluar rumah memakai masker untuk menjaga kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini kita belajar bareng administrasi pajak dengan Pak Zen, di mana dalam hari ini kita membahas tentang pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada asas pemungutan pajak yang berbeda pendapat menurut para ahli. Menurut ajaran Adam Smith dalam bukunya berjudul Weight of Nation, dengan ajarannya yang terkenal Theophor Maxim, ia menyebutkan bahwa ada 4 asas pemungutan pajak, yakni pertama, asas kesesuaian atau asas kesinambungan dengan kemampuan. Artinya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif dengan wajib pajak. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Artinya, semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang agar yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas pemungutan pajak tepat waktu. Yang kedua, asas kepastian hukum. Artinya semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang agar melanggar dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas pemungutan pajak tepat waktu. Artinya pajak harus dipungut pada saat tepat bagi wajib pajak. Contoh, saat menerima penghasilan. Yang keempat, asas efisien. Artinya dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan sama dengan hasil pemungutannya. Jangan sampai lebih besar dan hasil pemungutan pajaknya. Jadi jangan sampai lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Sekali lagi, asas efisien artinya dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan sama dengan hasil pemungutannya. Jangan sampai lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Itu menurut ajaran Adam Smith. Nah, menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak yaitu pertama yaitu asas daya pikul. Artinya besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dibebankan. Yang kedua, asas manfaat. Artinya, pajak yang dipungut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. 3. Asas kesejahteraan. Artinya, pajak yang dipungut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang 4. Asas kesamaan. Artinya, dalam kondisi yang sama, wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Yang kelima, asas beban sekecil-kecilnya.
ya, atau asas beban minimum. Nah, artinya ya, asas beban sekecil-kecilnya artinya pemungutan pajak diusahakan serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Ya. Menurut Adolf Wigner, asas pemungutan pajak yaitu pertama asas politik finansial. Artinya pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Yang kedua asas ekonomi, artinya menentukan objek pajak harus tepat. Contoh PPN, BM. Yang ketiga asas keadilan, artinya pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Ya, asas keadilan artinya pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Yang keempat, asas administrasi, artinya menyangkut masalah kepastian perpajakan, kapan, di mana harus membayar pajak, keluasan cara membayar dan besarnya pajak. Kelima, cara yuridis, asas yuridis, yaitu asas yuridis artinya segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang D, asas pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pasal ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengenaan Pajak, yaitu satu, asas domisili, yaitu asas domisili atau kependudukan. Disebut juga asas asas domisili atau kependudukan, artinya pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk yang berdomisili di negara itu. Sekali lagi, asas domisili atau kependudukan artinya pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk atau residen yang berdomisili di negara itu. Kedua, asas sumber, artinya pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan adalah objek pajak yang timbul dari negara itu. Contoh, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, asas kebangsaan. Artinya pembebanan pajak berdasarkan status keluarga negaraannya dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas worldwide income. Yang kedua yaitu teori pemungutan pajak. Ya. Teori pajak memberikan dasar pembenaran atau justification untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungutan pajak, antara lain teori asuransi negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup tugas melindungi jiwa, raga, dan harta benda perseorangan.
untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi. Perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan dan tidak mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Pada kenyataannya tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak. Ini teori asuransi. Terus teori kepentingan. Pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara, penganggur, dan orang miskin yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dan menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak. Yang C, teori daya pikul. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Tekanan pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setelah dikurangi dengan kebutuhan biaya hidup yang sangat mendasar atau primer. Hak manusia pertama adalah untuk hidup. Itu berarti setiap orang wajib membayar pajak jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Nah, teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, yaitu wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan pasal 7 ayat 1 nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang D, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Organisasi negara mengajarkan bahwa negara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyat sebagai tanda buktinya. Dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara dengan ketentuan bahwa negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Yang E, teori daya beli. Negara menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula satu negara memungut pajak, tetapi lebih melihat efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menyelenggarakan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu maupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Tarif pajak. Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atau wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Subjek pajak atau wajib pajak itu sendiri adalah wajib pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan setiap pihak atau individu atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Beberapa di antaranya adalah penghasilan yang melebihi jumlah tertentu, seperti tanah, bangunan, laba perusahaan, dan kekayaan dan harta kekayaan.
tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Jenis pajak antara lain, pertama, tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka tetap. Contoh tarif tetap. Nah, contoh ya, ini pengenaan pajak. Berapa besarnya jasa pengenaan pajak? Tarifnya pajak tetap. Contoh, ini 1 juta, tarif pajaknya tetap 6.000. Untuk 5 juta, tarif pajaknya tetap 6.000. Untuk dasar pengenanya 25 juta tetap 6.000. Jadi di sini jumlah atau angka tetap yaitu dasar pengenanya pajak berapapun jumlahnya, tarif pajaknya tetap. Namanya tarif pajak tetap. Ya. Kedua, tarif degresif adalah tarif pajak dengan presentasi semakin menurun ya. Diingat-ingat, tarif degresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin menurun jika dasar pengenaannya semakin besar. Contoh gini. Dasar pengenaan pajak 50 juta, tarif pajak 30 juta. Dasar pengenaan pajak 500 juta, tarif pajaknya 20%. Dia kan turun dari 30 menjadi 20, turun 10%. Nah, ini semakin besar. Dasar pengenaan pajak ya 5 miliar. Tarif pajaknya 10%. Jadi tarif pajaknya semakin turun ketika dasar pengenanya semakin tinggi. Lanjut ya. Nah, ini tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan presentase tertentu yang sifatnya tetap, tidak berubah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar. Namun presentasinya tetap saja. Contoh ini ya. Contoh. Dasar pengenaannya 1 juta, tarif pajaknya 10%. Kenaikan tarif pajak ya. Jadi ini diisi 100.000, ini tarif pajaknya dari 10%-nya dari 1 juta. Nah, ini tarif pajaknya 10%. Nah, ini dasar pengenaannya contoh 10 juta. 10%-nya 1 juta. Berarti ini otomatis kalau ini naik ya, dasar pengenaan naik, kenaikan tarif naik ini sebenarnya, tapi tarif pajaknya tetap. Karena jumlahnya semakin besar, otomatis kenaikan tarifnya naik. Tapi untuk tarifnya pajak tetap sebenarnya 10%. Tapi jumlahnya naik, otomatis keuangannya kan juga naik. Karena dasar pengenaannya naik. Tapi untuk tarifnya sebenarnya tetap 10%. Entah itu 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, tarif pajaknya tetap 10%. Otomatis nanti kenaikan persennya tarif naik karena jumlahnya dasar pengenaan pajak naik. Ya, paham ya? Kalau nggak paham nanti di WA grup. Ya. Progresif ya. Tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak dengan presentasi tertentu yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif dibedakan menjadi 3 ya. Dibedakan menjadi 3. Pertama, tarif progresif. Tarif pajak berupa presentasi tertentu yang semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak dengan kenaikan tetap. Ya, ini tarif progresif. Nah, itu contohnya, tarif progresif. Dasar pengenaan pajak 50 juta, tarif pajaknya 10%. Ini masih nol karena masih awal ya. Terus nomor 2, 100 juta. Nah, tarif pajaknya naik
menjadi 25%. Nah, ini 5% kenaikannya pajaknya ya kan, dari 10% menjadi 15%. Terus 200 juta. Tarif pajaknya 20% naik. Ya. Naik. Nah, ini menjadi 10% karena di sini naik 5%. Jadi 15 menjadi 20. Nah, itu naik. Sekarang progresif proporsional. Ya. Adik-adik harus paham, tadi ada tarif proporsional ya, proporsional. Sekarang yang ini progresif proporsional. Contoh tarif progresif proporsionalnya ini tadi di sini ada di atas tadi ada tarif proporsional, yang ini progresif proporsional, harus dipahami. Kadang ada yang keliru karena ada kesalahan pemahaman mana tarif proporsional, mana tarif progresif proporsional. Bedanya ada progresifnya ini. Tarif pemungutan pajak yang presentasinya ya naik semakin besar dari nilai dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan presentasinya tetap di setiap meningkatnya dasar pengenaan pajak untuk jumlah tertentu. Contoh tarif progresif proporsional. Contoh ini sampai dengan Rp 10 juta, tarif pajaknya 15%. Ini kosong karena ini belum tahu kenaikannya di bawah ini. Di atas 10 juta sampai 25 juta. Otomatis pajaknya naik 25%. Jadi 15 ke 25 nanti naik 10% di sini, ditaruh sini. Di atas 25 juta. Pajaknya 35%. Kenaikannya tetap 10% dari 25 ke 35 naik 10%. Ya, yang terakhir progresif degresif. Nah, kalau yang atas tadi taraf degresif, yang bawah ini progresif degresif. Berarti harus paham ini. Nah, tarif pajak berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, di mana kenaikan presentasi ya presentasenya menurun di setiap meningkatnya deras pengenaan pajak dalam jumlah tertentu. Ini contoh tarif progresif degresif. Dan ini contoh tarif progresif degresif. Kalau yang atas tadi tarif degresif, yang bawah tarif progresif degresif. Sampai dengan 10 juta. Tarif pajaknya 15%, awal kan belum tahu, berarti belum tahu kenaikannya kosong. Terus di atas 10 juta sampai 25 juta. Pajaknya 25%, berarti kenaikan 10%. Nah, di atas 25 juta tarifnya pajak 30%. Nah, ini kenaikannya 5%. Jadi hanya bedanya tadi ini dengan ya ini kenaikannya sedikit, hanya 5%. Tadi kan kalau yang atas kan naiknya 10% sama 10%. Kalau ini dari 10% menjadi 5%. Jadi kenaikannya tambah sedikit, hanya 5%. Tadi kan 10% lagi. Pertama naik 10%, kalau semakin banyak naiknya sedikit, hanya 5%. Terima kasih. Hari ini bila saya ada kesalahan minta maaf sebesar-besarnya. Kalau nanti ada yang belum paham, nanti ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih. Nanti tugasnya ini diringkas dan dipahami, dicatat di buku biar khususnya tarif-tarif ini biar paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.